Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Science Laboratory and Design School Science. Anggotanya yaitu ada Riri Salma Nirvana Putri, Tifal Hansa Nabila, Milati Aziz Mutiara Safni, Lutfia Wulansani, Alivia Nardiapur Febriati, Muhammad Fajrul Husni, Mira Dwi Lestari, Nabila, Dodi Abdul Halim, dan Lilis Nurjana. Nah, yang pertama itu ada introduction. Tujuan merancang akomodasi sains atau satu laboratorium adalah untuk menyediakan fasilitas yang menarik dan lengkap yang mendukung siswa saat mereka terlibat dan belajar tentang sains. Selanjutnya, yaitu kendala dalam merancang laboratorium. Yang pertama ada pengetahuan tentang seperti apa fasilitas itu. Yang kedua, fleksibilitas untuk membuat ukuran dan bentuk ruangan yang optimal di dalam bangunan yang ada. Yang ketiga, anggaran terencana atau tidak dengan biaya yang berlebihan. Yang keempat, pengetahuan tentang hal-hal penting yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan. Untuk mendukung laboratorium, guru, teknisi, staf pendukung, dan murid harus dilibatkan di seluruh tahap desain dan pembangunan. Dibutuhkan keterlibatan mereka dalam praktik pengajaran, perubahan dalam jenis dan gaya akomodasi, dan tekanan dalam mengatasi pekerjaan bangunan. Selanjutnya yaitu The Science Laboratory, tempat untuk praktik pengajaran dan pembelajaran ilmu sains. Sangat penting saat melakukan praktikum untuk diawasi oleh staf yang berkualifikasi sesuai, diperlengkapi dengan baik untuk kesehatan dan keamanan, serta tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak pantas. Karena di dalam laboratorium terdapat bahan kimia, bahan-bahan, peralatan, dan layanan yang terlibat di dalamnya, sehingga menjadikan laboratorium sains sebagai area berbahaya, di bawah kesehatan dan peraturan keselamatan. Hal juga berlaku untuk ruang persiapan, toko bahan kimia, toko radioaktif, dan beberapa toko peralatan. Selanjutnya, hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di laboratorium sains. Yang pertama, hanya peralatan yang sering digunakan yang harus disimpan di laboratorium. Semua peralatan dan bahan lain harus memiliki penyimpanan khusus. Penilaian dan persiapan guru sebaiknya dilakukan jauh dari laboratorium. Aktivitas manajemen sebaiknya dilakukan di ruang perencanaan. Saat melakukan kegiatan sosial, makan, dan minum tentu harus dilakukan secara terpisah dari area berbahaya. Yang terakhir, laboratorium bukan tempat yang tepat untuk tutor base. Selanjutnya yaitu Other Learning Space. Akomodasi sains umum terdapat di semua laboratorium, masing-masing secara lengkap. Ini merupakan ketentuan yang paling fleksibel, model kurikulum tradisional, jadwal sekolah, dan sistem manajemen. Jika visi sekolah untuk pembelajaran siswanya menggunakan jenis ruang alternatif untuk melengkapi laboratorium, harus ada perubahan yang sesuai dalam manajemen staf, kurikulum, jadwal, organisasi kelompok murid, dan pengaturan waktu dan penjadwalan hari sekolah. Ruang seperti ini termasuk area belajar kelompok atau individu, area TIK, ruang demonstrasi, area mikrobiologi, kawasan lingkungan, rumah kaca, dan lain-lain. Selanjutnya adalah support area yang terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah ruang persiapan. Tujuan dari ruang persiapan adalah untuk mendukung praktikum di laboratorium. Fungsi ruang persiapan yaitu 1. Untuk melakukan persiapan, 2. Untuk pemeliharaan serta perbaikan peralatan dan bahan, yang ketiga untuk pembuangan bahan saat selesai praktikum. Yang kedua adalah toko atau ruang persediaan. Di ruang persediaan ini terdiri dari yang pertama adalah bahan kimia. Ruangan ini harus terhubung dengan ruang persiapan dan harus memiliki ventilasi. Kemudian yang kedua adalah radioaktif. Sumber radioaktif harus disimpan dalam lemari logam di dalam gudang yang aman. Kemudian yang ketiga adalah gudang lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan tabung gas, peralatan umum, kertas, buku tulis, peralatan TIK, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah ruang kerja staf, manajemen, dan administrasi. Ruangan ini berfungsi untuk meningkatkan moral dan kepemimpinan. Ruangan ini juga digunakan untuk memastikan bahwa laboratorium dan ruang persiapan dapat berfungsi dengan aman sebagai area praktikum. Kemudian yang keempat adalah sosial dan refreshment. Ruangan ini mencakup penyediaan sosial yang digunakan untuk mendistribusikan dan area peristirahatan untuk staf, terkadang juga untuk murid. Area ini dirancang khusus dan terpisah, biasanya termasuk bagian dari ruang manajemen atau administrasi. Yang kelima adalah toilet. Staf berhak mendapatkan toilet yang mudah dijangkau dari area mereka mengajar. Dan yang terakhir adalah ruang peralatan pembersih. Ruangan penyimpanan peralatan pembersih harus sepenuhnya terpisah akomodasi sains, termasuk toko sains. Sekian dari saya, sampai jumpa di part selanjutnya.